pemain Indonesia pertama main di Old Trafford. Guys, ini dia game pembuka Europa League Manchester United lawan FC20. Miss Hilgers yang akan dinaturalisasikan oleh Indonesia akan main untuk FC20 malam nanti. Ramai kawan-kawan dari Indonesia DM abang untuk buat preview game ini kerana tak sabar nak tengok Hilgers menentang Manchester United. Sebagai center back, kebaran kalian tinggi dia akan berhadapan dengan barisan serangan Manchester United yang terdiri daripada Højlund, Rashford dan Anthony. Bukan mudah coy. Erik ten Hag berkongsi kalau boleh dia tak nak menentang bekas pasukannya masa muda. Tapi disebabkan kita memerlukan keputusan yang positif, Manchester United akan main dengan terbaik. Midfield akan terdiri daripada Mason Mount, Casemiro dan Ugarte kerana kita perlu buat rotation. Johnny Evans dengan Harry Maguire sebagai centre back. Delo dengan Mat Awi terpaksa main kerana tak ada pengganti dan Bainde penjaga gawang. Bukan game yang mudah tapi ramalan abang Manchester United menang 3-0. Kalian setuju dengan ramalan abang? Komen kat sini. Fuh, lain macam doh Miss Hilgers ni. Garnacho pun sampai tak boleh lepas dengan dia ni. Memang betul-betul pemain terbaik lah untuk timnas Indonesia sekarang ni. Boleh katakan beliau sudah official lah menjadi warga negara Indonesia. Tinggal nak angkat sumpah je nanti 30 September ni. Dan Miss Hilgers dalam perlawanan Manchester United tu di Old Trafford memang betul-betul patutnya beliau ni bermain di Premier League tau, di liga-liga yang boleh katakan hebat. Tapi bermain Liga Belanda pun kira okey lah. Tapi beliau masih lagi muda. Dan ini adalah pemain Indonesia yang terbaik lah. Ikutkan Martin Paes pun baik, tapi dia ni lagi baik weh. Pemain bintang pun tak boleh lepas dengan dia. Manchester United ni bos. Gila tahu lah fan-fan Indonesia, pendapat korang macam mana Miss Hilgers? Guys, sebelum ini kita sangkakan Martin Paes yang kira boleh kita kata man of the match untuk setiap permainan, untuk setiap laga di timnas Indonesia. Tetapi sekarang ini tiba-tiba ada Miss Hilgers lagi. Wow, sudah official lah dia sudah menjadi rakyat Indonesia walaupun dia belum angkat sumpah pada katanya 30 September ini nanti baru dia angkat sumpah sebagai warga negara Indonesia. Tetapi sudah kira official lah. Kerana sudah dia akan bersama dengan timnas Indonesia. Wow, ini memang sangat-sangat luar biasa ketika kemarin kita lihat iaitu Miss Hilgers ini dia sebagai pertahanan untuk pasukan iaitu FC20 bagaimana dia mengekang serangan-serangan daripada Manchester United, daripada Garnacho lah. Utama sekali kita lihat bagaimana Garnacho banyak membuat percubaan-percubaan tetapi dihalang oleh Miss Hilgers. Bayangkan guys, nanti apabila bertemu dengan China dan Bahrain pada Oktober ini nanti, bagaimana China dan Bahrain mahu menembusi pertahanan timnas Indonesia itu. Jika sudah ada Jeize, sudah ada Miss Hilgers, sudah ada, wow, dengan lagi keeper yang betul-betul perfecto, iaitu Martin Paes lagi. Bagaimana guys? Bukan saja kita lihat di sini nanti China ataupun Bahrain yang susah untuk menembusi pertahanan dan gawang Indonesia, malahan kita tahu Jepang pada bulan November ini nanti pun akan kelabakan, akan susah juga untuk menembusi iaitu pertahanan dan gawang timnas Indonesia. Wow, benar-benar solid ya. Cuma satu saja yang saya sedih lagi dengan timnas Indonesia ini, hanya penyerang. Penyerangnya belum lagi ditemui oleh Pak Erik kalau penyerang atau strikernya sudah dijumpa oleh Pak Erik yang betul-betul perfect saya boleh katakan tidak mustahil Indonesia, timnas Indonesia layak ke Piala Dunia 2026 guys. Tidak mustahil, tidak mustahil. Next. Malu weh, Manchester United hanya boleh seri dengan FC20. Permulaan game nampak okey dengan Marcus Rashford nampak bersemangat. Mat Awi dengan Dalot seperti biasa konsisten. Eriksen menjaringkan gol yang cantik dan nampak macam Manchester United akan menang besar hari ini. Masuk separuh masa kedua semua orang tidur. Langsung tak ada intensity dan tak nampak apa-apa keinginan atau idea untuk menjaringkan gol. Lepas tu buat kesilapan
hadapan pula memberi gol yang mudah kepada FC20. Lepas bonus gol baru nak push tapi dah terlewat kerana pasukan lawan sudah pak the bus. Subs yang dibuat oleh Ten Hag juga masalah. Jelas sekali untuk 2 game berturut-turut pemain yang paling lemah di atas padang ialah Bruno Fernandes. Keputusan untuk kekalkan dia di atas padang mengakibatkan kita hilang 2 points. Memang koyak apa benda ni weh. Okay guys, bagi saya ya, saya adalah fan untuk Manchester United juga. Saya memang fan berat dengan Manchester United. Bagi saya player-player Manchester United bagi saya sudah solid semua ya. Boleh saya katakan player dia sudah terbaik semua ya. Dengan Garnacho-nya, dengan Fernandes-nya, dengan banyaklah pemain-pemain yang hebat-hebat di MU itu, termasuklah kita lihat pemain-pemain yang baru masuk yang sekarang ini, yang player-playernya yang boleh kita katakan memang 5 star ya pemain MU sekarang. Tetapi saya tidak suka dengan cara tactical Ten Hag ya. Tak tahu, saya tidak suka dengan tactical Ten Hag ini. Tidak tahu pada teman-teman lah. Mungkin teman-teman suka ataupun tidak, teman-teman bisa komen di bawah komentar juga ya. Tapi saya jujur saya katakan saya tidak suka dengan tactical apa yang diberikan oleh Erik Ten Hag ini kepada MU ini. Mes bawa bendera Indonesia di markas Manchester United. Wow, dia bawa bendera timnas. Bawa bendera Indonesia guys ke MU. Ini baru benar-benar sejati ya. Mes Hilgers hampir aja cetak gol dan dia juga kasih assist ke Eriksen. Seperti yang kita tahu, Mes Hilgers jadi pemain Indonesia pertama yang bentrok lawan Manchester United di ajang resmi. Bangga banget dong, siapa lagi yang gak deg-degan lihat pemain timnas kita tampil di level setinggi ini. Dia juga bahkan hampir bikin gol, tapi ke kandang sendiri nih. Sebelum lanjut nonton videonya, mendingan kalian klik link di bio gue dulu biar kalian bisa nonton pertandingan seru lainnya secara gratis dan juga. Mes Hilgers dipuji tinggi langit menyusul aksi cemerlang melawan MU di Europa League. FC20 berhasil menahan imbang Manchester United di Old Trafford dengan skor 1-1. Hilgers yang bermain full 90 menit bersama FC20 berhasil menampilkan permainan yang baik. Dilansir dari FootMob, Hilgers mendapat rating 7,0 dan rating tersebut menjadi yang terbaik ketiga di skuad FC20 pada laga tersebut. Dia juga tercatat melakukan 2 blok, 8 sapuan, 2 intercept dan cuma sekali dilewati lawan, serta 4 kali memenangi duel one-on-one, di mana satu di antaranya adalah saat duel udara. Atas performa cemerlang tersebut, media Belanda bersama BD secara spesifik memuji duet back tengah FC20 Mes Hilgers dan Max Burn. Media tersebut mengatakan bahwa meski harus berhadapan dengan para pemburu United, tapi duet back 20 tersebut bermain dengan sangat tenang dan dewasa. Hilgers merasa puas dengan 1 poin yang dibawa pulang dari Old Trafford. Dia menilai bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja keras. Kalau menurut sobat Balakom, kalian mau kasih rating berapa? Opini kardus, Mes Hilgers gokil. 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 Dia MU. Ya Allah, jago banget tuh pemain MU. Buset. Muka abang ini pun ada mirip-mirip Mac Hilgers ya. Mainu bola dijatoin. Boy, panjangnya Terus masuk timnas. Kelar tuh lawan-lawan. Bahrain kelar, semua kelar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gue capek banget. Mes Hilgers jago, gue seneng nontonnya. Cuman gimana gitu ya. Tim gue jangan menang. Jangan lawan tim gue gitu. Lo mau jago boleh, jangan lawan tim gue. Capek. Jago gak apa-apa, tapi lo lawan tim gue. Ya berat gitu. Dia gila tuh orang api ya. Orang api di zoning bisa. Di shoot ke blok sama dia. Kita mau ini adu body sama dia. Gila nih orang apa nih? Ngaco, jago banget. Kenapa jago banget MU sih dia? Kenapa gak jago pas Liverpool? Kenapa gak jago lawan City, Madrid atau siapa gitu? Iya. Jagonya lawan MU. Ya kan tim gue di satu sisi gue senang dia main jago, di satu sisi gue bete karena tim gue kalah. Kayak begini kan gue bingung. Ya guys, dia pun supporter yaitu Manchester United. Boleh katakan dia ini fan berat kepada Manchester United. Tetapi apabila Mes Hilgers banyak menggagalkan percubaan, banyak menggagalkan serangan-serangan daripada Manchester United, Karim Nassar ini agak kecewa juga ya. Karena MU itu adalah dia adalah fan berat kepada Manchester United, sama seperti saya guys, fan berat kepada Manchester United, dan sangat kecewa guys karena MU tidak dapat menjaringkan gol ya. Maksudnya tidak bisa menang, hanya bisa mendapat 1 poin saja.
Waduh, capek banget. Tapi perlawanannya seru banget. Mace Hilgers tampil apik dan tidak ada rasa takut sama sekali untuk berduel dengan para pemain Manchester United di Old Trafford. Bek Indonesia berusia 23 tahun tersebut langsung diturunkan sebagai starter oleh sang pelatih untuk mengunci pergerakan para pemain Manchester United. Dan benar saja, nama-nama seperti Mainono, Zirkzee, Garnacho, hingga Dalot pun tidak berdaya di hadapan Hilgers. Walaupun FC Twente tidak mendominasi jalannya pertandingan, Hilgers tetap mencatatkan akurasi umpan hingga 92%. Ia juga mencatatkan statistik luar biasa di lini pertahanan dengan 8 sapuan. Bukan hanya itu, bek Indonesia tersebut juga mencatatkan sejarah baru dengan menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang bermain di kandang Manchester United. Mace Hilgers tampil apik dan tidak ada rasa... Satu-satunya pemain daripada timnas Indonesia yang bermain di liga-liga yang sangat besar ya, Liga Eropah ini ya. Wah, bayangkan guys. Bangga ya. Baru minggu lalu kita dibuat bangga sama bek timnas JIZ yang berhasil meraih 3 poin perdananya di Serie A. Nah, di minggu ini kita lagi-lagi dibuat bangga sama calon bek timnas Indonesia, Mace Hilgers, yang berhasil tampil di kompetisi Europa League. Gak tanggung-tanggung guys, Mace Hilgers yang memperkuat FC Twente langsung berhadapan dengan tim terkuat di muka bumi saat ini, Manchester United. Nah, di pertandingan ini Mace Hilgers tampil solid selama 90 menit dengan mencatatkan 65 sentuhan, 8 clearance, dan 92 passing akurasi yang ngebuat dia jadi pemain FC Twente dengan rating tertinggi kedua di pertandingan ini. Bahkan nih, wonderkid MU Kobbie Mainoo gak berkutik di hadapan Mace Hilgers. Ya, walaupun cuma bermain imbang, hasil ini kayaknya udah cukup maksimal buat Mace Hilgers dan FC Twente. Mengingat mereka main di kandang MU Old Trafford. By the way, buat yang nonton match ini, gimana komentar kalian buat penampilan Mace Hilgers tadi? Coba komen di bawah. Guys, memang benar guys ya. Bayangkan ya, MU ini adalah salah satu pasukan yang antara ya, bukannya dia satu ya, tetapi di antara yang terkuat di muka bumi ini ya. Kalau kita tahu Manchester United, Manchester City, Liverpool, Barcelona, Real Madrid ya, kita tahu ini adalah gergasi-gergasi sepak bola guys. Di dalam dunia ini ya. Bayangkan Mace Hilgers dapat menahan imbang untuk perlawanan yang sangat besar malam kemarin ya. Mace Hilgers guys. Timnas Indonesia player tahu Mace Hilgers tu bukan kaleng-kaleng guys. Bisa menahan imbang perlawanan kemarin. Luar biasa. Kamu nggak akan percaya, ada calon bek timnas Indonesia yang bikin Manchester United kelabakan. Siapa dia? Mace Hilgers, calon bek timnas Indonesia, baru aja tampil super solid di lini belakang FC Twente. Nahan imbang Manchester United di kandangnya sendiri, Old Trafford. Di Europa League, MU datang dengan gaya menyerang sejak menit pertama. Tapi apa yang terjadi? Mace Hilgers berdiri kokoh kayak tembok Cina. Bayangin, dia bisa membendung serangan-serangan tajam dari tim sekelas Manchester United. Dikutip dari SofaScore, performa Hilgers benar-benar luar biasa. Selama 90 menit, dia berhasil mencatatkan 62 sentuhan, 8 clearance, dan 92 passing akurasi. Nggak heran kalau dia jadi pemain FC Twente dengan rating tertinggi kedua setelah Van Roy di pertandingan ini. Tapi yang paling epic, di menit ke-87, Kobbie Mainoo, pemain muda berbakat Manchester United, terjatuh di kotak penalti setelah duel sengit dengan Hilgers. Bikin para fans bola nggak bisa berhenti ngomongin dia. Nah, gimana menurut kamu? Apakah Mace Hilgers ini pantas jadi bek timnas Indonesia? Komen di bawah. Ya, pantas sekali. Dia pun sudah boleh saya katakan, walaupun dia belum lagi sign kontrak ya, pada 30 September ini nanti baru sign kontrak. Maksudnya bukan sign kontrak, maaf ya, untuk sign menjadi warga negara Indonesia. Akad sumpah ya, maafkan saya tadi sebutan saya. Akad sumpah untuk sebagai warga negara Indonesia ataupun WNI. Tapi sudah official lah guys, sudah official dia timnas Indonesia ya. Itu pendapat saya ya. So okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, usai saja iaitu kita lihat laga antara Manchester United dan Twente kemarin dengan kesudahan imbang 1-1, ramai mata terujar kepada pemain pertahanan dari iaitu Twente ataupun bisa kita katakan sebut juga bakal pertahanan timnas Indonesia iaitu Mace Hilgers kerana performanya yang luar biasa. Beliau menahan serangan yang bertubi-tubi daripada Manchester United guys. Dan itu membuatkan Mace Hilgers menjadi sebutan fan timnas dan bukan menjadi sebutan fan timnas Indonesia saja, malah fan daripada Malaysia juga ramai yang memuji kehebatan Mace Hilgers ini. Dan ada yang menyebut tadi jika inilah nanti pertahanan untuk iaitu timnas Indonesia ketika bertemu dengan China dan Bahrain, kita lihat bagaimana nanti ya. Ini adakah mereka bisa menembusi pertahanan timnas Indonesia guys? Itu soalannya. Kita sudah tahu sebelum ini pertahanan timnas sudah diperkuat dengan JIZ dan Martin Paes sebagai penjaga gawang, tapi
kini guys, diisi lagi dengan pemain bintang baru iaitu Mads Hilgers. Dan apakah China dan Bahrain bisa menembusi pertahanan timnas? Wow, memang teman-teman bisa komen di bawah komentar ini guys. Saya fikir selepas ini bukan saja China ataupun Bahrain susah untuk menembusi pertahanan timnas Indonesia, malah saya fikir Jepang juga akan kesulitan dan tidak akan bisa untuk menembusi pertahanan timnas Indonesia dengan mudah sekali ya pada perlawanan November ini. Jadi guys, saya juga ingin katakan di sini sebagai peminat timnas Indonesia, siapapun tim yang bertemu dengan timnas Indonesia selepas ini pasti akan lebih berhati-hati dan akan mengkaji sebanyak mungkin di mana titik kelemahan timnas Indonesia, kerana timnas Indonesia bukan bisa dipandang remeh seperti 5 tahun yang dahulu ya sebelum ini, tapi timnas Indonesia sekarang adalah sudah level Asia setara dengan level tim-tim yang di ranking 20 dunia kalau di FIFA ya. Itu pandangan jujur saya guys. Jadi terpulang pada teman-teman mahu katakan apa tentang komentar saya. Setiap orang ada pandangan jujurnya tersendiri ya. Jadi jika teman-teman yang mahu menambah untuk komentar tentang kehebatan Mads Hilgers ini, teman-teman bisa tambah di bawah komentar ini biar ramai-ramai kita berkomentar ya. Jadi bagaimana pandangan teman-teman? Mari kita sama-sama dukung penuh untuk timnas Indonesia biar timnas Indonesia bisa lolos ke Pildun 2026 ini nanti. Bagaimana guys? So, jangan lupa komen di bawah komentar ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng. Tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.